dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan segenap hati, agar apa yang kita persembahkan, ibadah ini boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah yang sangat baik, Engkau Tuhan yang sudah mati dan bangkit, ya Tuhan, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Engkau menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Engkaulah Yesus, Raja di atas segala raja, yang layak dipuji, layak disembah, yang layak menerima hormat pujian sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Kuasa-kuasa iblis yang akan mengganggu kami usir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan menyertai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Haleluya. Amin. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Yang bertata di kerajaan
itu kami akan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit dan naik ke surga. Dia raja di atas segala raja. Dia menang dan kita pun juga diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus. Kita adalah umat pemenang. Haleluya. Lebih daripada pemenang.
Biarlah firman-Mu dapat memberi pengertian bagi kami. Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau naik ke surga sebagai penggenapan segala nubuatan firman Allah dan perkataan-Mu sendiri, ya Yesus. Tuhan, tolong kami, jemaat-Mu khususnya saat ini, kalau mereka ada di rumah mereka masing-masing, biar mereka boleh menikmati firman Allah, menikmati Engkau, ya Yesus. Terima kasih, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus itu yang membuat kami mengerti dan memampukan kami melakukan firman Allah. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak muda, remaja, sekolah minggu di rumah masing-masing, tentunya biar kiranya boleh menikmati berkat Tuhan, menikmati anugerah Tuhan yang memelihara kita. Dan puji Tuhan, kita ada di satu perayaan, yaitu hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Semua orang Kristen tentunya beribadah untuk merayakan perayaan ini. Kita akan mendengar firman Tuhan. Saya baca dalam Kisah Rasul pasal 1 mulai ayat 9. Kisah 1 ayat 9. Mulai, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih mendekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan. Saya bilang tadi merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi sebagai penggenapan nubuatan para nabi-nabi dan tentunya perkataan Yesus sendiri bahwa dia akan diserahkan, dia akan mati, dia akan disalibkan, dia akan mati, namun pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia berkata, "Yang akan naik, aku akan pergi." Dia akan naik. Nah, peristiwa itu terjadi di atas Bukit Zaitun, disaksikan oleh murid-murid Yesus. Bukit Zaitun ini memang merupakan, bisa dibilang, tempat favoritnya Tuhan Yesus. Ada begitu banyak ayat dalam firman Allah, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang dicatat oleh murid-murid Yesus di dalam Injil Sinoptis dan Yohanes yang mencatat tentang berbagai aktivitas Tuhan Yesus di atas Bukit Zaitun. Ini luar biasa di Bukit Zaitun. Pada malam terakhir sebelum peristiwa penyaliban Yesus, dalam perjalanannya masuk ke kota Yerusalem, ada peristiwa juga bagaimana kita tahu bagaimana Yesus menyuruh murid-muridnya mengambil seekor keledai untuk ditunggangi. Dia naik di Bukit Zaitun. Itu peristiwa saya bilang di sana ya. Yesus selalu sedang dekat dengan Bukit Zaitun. Dia pernah memuji-muji Allah, dia pernah juga menangisi kota
Yerusalem dari atas Bukit Zaitun. Dia pernah mengajar murid-muridnya di atas Bukit Zaitun tentang peristiwa akhir zaman, ya, dalam Matius pasal 24 ayat seterusnya, ayat 3 dan seterusnya. Di Bukit Zaitun dia berdoa di Taman Getsemani. Kemudian dia ditangkap. Nah, itulah saya melihat bahwa di Bukit Zaitun ini begitu luar biasa peristiwa tadi disebut tempat-tempat yang sangat favorit bagi Yesus. Nah, waktu dia naik ke surga, dalam ayat yang saya bacakan tadi, bahwa dia pun dalam percakapan dengan murid-murid Yesus itu, maka tiba-tiba dia terangkat naik ke surga. Dan ingat, malaikat katakan di sana, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kenaikan Yesus itu memberi catatan yang sangat penting dalam kehidupan murid-murid selanjutnya. Dari murid-murid itu yang kemudian kita kenal dengan sebutan para rasul-rasul itu, kemudian menjadi tonggak sejarah tentang pengharapan gereja, pengharapan orang-orang percaya, merupakan kekuatan semangat. Kita tahu bahwa gereja dibangun, didirikan atas dasar Yesus Kristus memang yang pertama, kemudian pengajaran para rasul-rasul. Gereja Tuhan berdiri, gereja Tuhan kokoh, kuat, dan salah satunya pengajaran para rasul-rasul itulah sehingga kita punya pengharapan, ya. Pengharapan sebagaimana Yesus dia pergi, orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Artinya begini, saya selalu katakan bahwa kerangka keselamatan dalam Yesus Kristus itu tidak bisa dipisahkan dari lahir, mati, bangkit, naik ke surga sampai dia akan datang pada kali yang kedua. Ya, sudah. Jadi kalau kita runtut ini dari awal, maka siapa yang percaya kepadanya, percaya dalam kerangka keselamatan itu, mulai dia lahir, mati, bangkit, naik dan akan datang, maka jaminan keselamatan itu pun akan menjadi bagian kita. Artinya kelima pokok besar ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15 dikatakan di sana begini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itu pengharapan gereja, itu pengharapan saudara dan saya. Percaya kepadanya, percaya akan rangka keselamatan yang telah dia bangun ini. Saudara, termasuk yang kita rayakan saat ini tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang kita harus mengambil pokok yang terbesar di sini, bahwa Yesus itu sudah bangkit dan kemudian dia naik ke surga. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, kita lihat ayat ini. Yohanes 14 ayat 1 dan sampai ayat 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Nah, kalau saya undur dalam Yohanes 3:15 tadi, yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Jangan kamu gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku. Kalau dia bilang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini yang saya
kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Saya tidak khotbah tentang kedukaan. Saya melihat dalam rentetan ayat-ayat ini, dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, yang ada sekarang, yang kita tempati sekarang, yang Paulus katakan kemah itu, kalau dia sudah dibongkar, ya, yang kita ada di bumi ini, itu cuma sementara. Tempat kita yang paling utama yang dia sediakan di sana. Dikatakan di sana bahwa ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya bilang inilah pengharapan gereja, pengharapan orang percaya. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini yang saya katakan tadi, memberi pengharapan yang jelas bagi kita. Kalau Yesus tidak naik ke surga, lalu bagaimana pengharapan kita? Apakah kita akan naik ke surga? Itu masih menjadi tanda tanya. Tetapi karena dia naik ke surga, dibilang aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Saya bilang tadi, itu pengharapan gereja. Pengharapan gereja. Maut telah memisahkan kita dari surga. Kematian kekal karena dosa telah memisahkan kita dari surga. Tetapi Yesus Kristus, dia berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat di sana. Dan kalau sudah aku sediakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Andaikan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, kalau saudara semua memahami hal ini, ada perjanjian bagi kita, ada pengharapan bagi kita. Di sana, nanti di sana, saudara, bukan di bumi ini sesuatu kan yang sesuatu yang terbatas, ya limited, terbatas. Tetapi ada sesuatu yang tidak terbatas. Itu yang menjadi tujuan kita. Itu menjadi goal kita, gereja Tuhan. Untuk apa saudara memiliki semuanya? Untuk apa saudara hebat, menjadi orang yang luar biasa, tapi tidak punya pengharapan untuk bersama-sama di mana aku berada, di situ kamu juga berada, kata Yesus. Itu yang menjadi tujuan utama. Saudara-saudara, lihat, jadi ada pengharapan. Kenaikan Yesus memberi pengharapan yang pasti bahwa kita pun ada di sana nanti bersama-sama dengan Dia. Di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Ingat ayat ini. Di mana aku berada, di situ juga kamu berada, kata Yesus. Itu sebabnya betapa indah kita memaknai tentang kenaikan Yesus ke surga. Yang kedua, saya lihat kenaikan Yesus ke surga itu menjadi pembuka jalan. Dia menjadi perintis. Ya, dalam kitab Ibrani pasal 6, kita lihat di sana Ibrani pasal 6 ayat 20. Dia berkata di sana, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dia menjadi perintis, dia sudah duluan. Makanya dibilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa aku. Saudara, banyak orang coba membangun jalan untuk menuju surga, tapi mereka gagal. Saudara, mereka gagal. Yesus sudah menjadi perintis bagi kita. Telah masuk sebagai perintis. Dia telah mendahului, sudah membuka jalan dulu. Jalan menuju keselamatan yang kekal, jalan menuju surga. Dia sudah naik menjadi perintis di sana. Dia dulu di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pembela bagi kita, kata firman Allah. Tatkala iblis datang menuduh dosa kita, dia bilang, aku telah menghapus dengan darahku. Darahku telah menyucikan. Luar biasa. Dia menjadi perintis bagi kita. Saudara-saudara, dia menjadi imam agung. Mari kita melihat bagian-bagian penting ini untuk kita semakin yakin.
Yesus naik ke surga. Dia bukan cuma sekedar memberi pengharapan, tetapi dia membuka jalan. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia membela kita. Dia menjadi pembela bagi kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apalagi kekurangan kita, apalagi terlalu besar karya Yesus dalam kehidupan kita. Yang ketiga saya lihat, dia naik ke surga, lalu dia mengutus Roh Kudus kita. Roh Kudus dia mengutus dalam kehidupan kita. Untuk apa? Yohanes 16, kita lihat di sana. Yohanes 16 saya akan baca ayat 13 dan seterusnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang terimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan beritakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa itu? Roh kebenaran. Dia mengutus Roh Kudus untuk menyatakan tentang dosa bagi dunia. Saudara, dia membuka mata kita. Dia memberikan kita kemampuan untuk berpikir tentang kebenaran, tentang hal yang benar. Dalam pasal 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara lihat di sini, ada lebih berguna aku pergi. Dalam murid-murid, supaya aku mengutus. Penghibur itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Tidak seperti itu. Ya, Roh Kudus itu yang dia bicara. Dia pergi supaya Roh Kudus itu diberikan. Roh Kudus itu dicurahkan. Untuk apa? Ayat 26 dikatakan, ayat tadi 7 dan 8 itu ya, dia menginsafkan dunia akan dosa. Lalu ayat 7, ayat 26 dia katakan di sana, Yohanes pasal 14, maksud saya pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lalu dia mengajar tentang apa? Kebenaran. Dia mengajar dan dia mengingatkan. Dia mengingatkan. Kalau kita tidak, Yesus tidak naik ke surga, berarti kan Roh Kudus itu tidak diberikan, tidak menjadi bagian kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang sulit diajar, orang-orang yang sulit untuk mengingat apa yang pernah diajarkan. Sulit. Makanya tadi pasal 14 ayat 16 tadi, aku akan minta kepada Bapa
Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang baik, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Aku minta Roh penolong, Parakletos, Dia yang selalu mengingatkan kita, Dia yang selalu memberi pengertian bagi kita, Dia yang mengajar kita tentang hal yang baik dan buruk itu seperti apa, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Saudara, kita lihat ketiga hal memberi pengharapan, Dia membuka jalan, Dia memberikan Roh Kudus. Lagi saya melihat tentang bagian perjanjian Allah ini tatkala Dia naik ke surga, tentang Roh Kudus itu dalam Kisah 1 ayat 8, masih dalam konteks kenaikan. Sebelum Dia naik ke surga, Dia beri pesan-pesan kepada murid-muridnya, ya, janganlah kamu meninggalkan Yerusalem dan sebagainya. Ayat 8 Dia katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Peran Roh Kudus dalam kehidupan kita itu yang memampukan kita memiliki kuasa untuk menjadi saksi. Kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Yesus tidak naik ke surga, saudara dan saya tidak memiliki kekuatan, tidak punya power apa-apa. Kalau Yesus tidak naik ke surga, jemaat dengar ya, jemaat dengar, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, remaja, engkau dengar, anak-anak sekolah minggu, engkau dengar. Engkau nggak punya kekuatan apa, engkau nggak mampu menjadi saksi kalau nggak ada kuasa. Kuasa itu engkau dapat dari mana? Power itu menjadi saksi itu engkau dapat dari mana? Kalau Roh Kudus turun ke atas. Kapan Roh Kudus turun? Setelah Yesus naik ke surga. Sehingga kita memiliki kekuatan, kita memiliki power itu, kita memiliki kemampuan. Saudara, Roma 8 ayat 13, Paulus katakan di sana, Roma pasal 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Oleh Rohlah yang memampukan saudara dan saya mampu menjalani hidup ini, mengalahkan keinginan-keinginan daging. Itu yang saya bilang tadi, power, kuasa, kekuatan, kemampuan. Kapan itu? Karena Roh Kudus. Kita mampu mematikan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan tubuh itu. Dan kalau Roh Kudus itu ada mencari bagi kita. Apa? Dan kalau Yesus naik ke surga, Dia berikan Roh itu, Dia berikan kuasa itu. Roh Kudus turun atas kehidupan saudara, kehidupan saya. Betapa luar biasa hidup kekristenan itu, yang memahami makna kenapa Yesus itu Dia naik ke surga. Sekali lagi Roma 8 ayat 13 ini Dia memberi pemahaman bagi kita. Sekali lagi, untuk apa kita mampu jalani hidup ini dari hari ke hari. Ya, kita tidak berbuat amoral, kita tidak berbuat hal-hal yang tidak pantas kita lakukan. Itu bukan kekuatan kita. Kita masih bisa mengasihi, kita masih bisa mengampuni, kita masih bisa memberi, kita masih bisa hadapi kesulitan, kita masih bisa senyum di tengah-tengah orang lain memfitnah dan sebagainya. Itu bukan kekuatan kita. Kita mampu jalani hidup ini karena Dia yang memberikan kuasa, Dia yang memberi Roh Kudus, Dia memberi power, kekuatan, kemampuan untuk menjalani hidup ini. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur. Dan yang terakhir saya melihat di sana, kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa
bahwasanya dia tidak layak di bumi ini, maksudnya ya. Tubuh yang penuh kemuliaan tidak layak di bumi. Saudara lihat Filipi 3 ayat 21 berkata begini, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kalau kita urut ayat 20, karena keluarga kita ada dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita. Saudara harus percaya, tempat kita bukan di bumi ini. Di bumi ini penuh dengan dosa, onak dan duri. Itu sebabnya seperti Yesus, tubuhnya yang mulia tidak layak tinggal di bumi ini. Dia harus naik ke surga. Demikian juga kita naik. Keluarga kita bukan di bumi ini, di surga nanti. Ada tubuh kemuliaan di sana. Itu yang Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 1 dan seterusnya, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang lama itu ditelan oleh hidup. Selama kita masih di bumi ini, banyak penderitaan kesulitan. Kenapa bukan di sini tempat kita? Satu saat kemah ini akan dibongkar, kan? Dan kita memiliki tubuh kemuliaan sama dengan Yesus Kristus. Dia memiliki tubuh kemuliaan. Saya ingin katakan bahwa Yesus naik ke surga membuktikan adanya tubuh kemuliaan itu. Dan itulah yang dijanjikan bagi gereja. Kalau saya mau mundur lebih jauh lagi, kita melihat dalam surat Tesalonika, pada waktu bunyi tanda itu diberi, maka orang-orang yang mati dalam Kristus akan bangkit pada kebangkitan pertama. Yang masih hidup, mereka akan mengalami perubahan. Ini yang disebut tubuh kemuliaan. Kemudian akan sama-sama dibawa bertemu dengan Dia. Saudara-saudara, luar biasa kalau saya merenungkan kenaikan Yesus ini. Dari 4 pokok yang saya bicarakan ini, memberi pengharapan bagi kehidupan gereja. Ada hidup yang kekal. Kemudian supaya kita percaya gereja, Yesus menjadi perintis, Dia menjadi jalan, Dia sudah membuka jalan. Tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia. Kita melihat Dia mengutus Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memberi kita kemampuan menjalani hidup ini dari hari ke hari. Roh Kudus yang selalu menjadi penolong, menjadi penghibur, menjadi kekuatan, mengingatkan, menginsafkan dosa dan sebagainya. Roh Kudus yang mengajar kita, Dia menolong kita menjalani hidup ini dari hari ke hari. Dan yang terakhir tadi saya katakan, memberi jaminan kenaikan Yesus Kristus, membuktikan ada tubuh kemuliaan, dan tubuh kemuliaan itu pun dijanjikan menjadi bagian Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ya, Saudara, sebab itu kenaikan Yesus ini merupakan satu bagian juga yang tidak kalah penting dari perayaan-perayaan Kristen lainnya. Saya melihat dari sisi ya, itu sebabnya rindu jemaat di akhir renungan saya untuk ibadah kenaikan Yesus ini. Saya ingin tekankan betapa pentingnya Roh Kudus kita miliki untuk kita memiliki kehidupan yang kekal. Betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita
supaya kita bisa mengerti jalan yang sebenarnya. Dia membuka jalan betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan ini supaya kita dimuliakan sama seperti Dia. Itu sebabnya minta sama Roh Kudus. Jemaat, sekalipun kita dikondisikan seperti ini, seperti biasa, doa 10 hari. Biar saudara di rumah dengar setiap hari. Saya akan mengirim renungan-renungan firman Allah di setiap hari tentang betapa pentingnya Roh Kudus itu bagi gereja Tuhan. Kita akan kuat, kita akan mampu, kita akan diinsafkan, kita akan menjadi saksi, kita bisa menjalani hidup ini dari hari ke hari dengan Roh Kudus. Tiap hari saya akan membuka renungan-renungan tentang Roh Kudus. Ya, di waktu pagi, di subuh, di 4:30, dan kemudian di setiap sore, di 5:30 sore. Kita bisa menikmati di rumah masing-masing. Kita bersekutu dengan hadirat Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagaikan tanah kami rindu sungai, kami rindu air, kami rindu Roh Kudus mau mengalir dalam hidup. Haleluya, haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan
Mereka punya kepastian tentang kehidupan yang kekal. Mereka punya kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kami semua boleh menikmati tubuh kemuliaan suatu waktu nanti, sama seperti Yesus Kristus. Tuhan tolong kami, bukan dengan kuat dan gagah kami menjalani hidup ini. Kami perlu Roh Kudus untuk menolong kami. Kami perlu kuasa, perlu kemampuan, power, kekuatan. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus menjadi bahagia hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih sekali lagi Engkau meletakkan jemaat dalam tangan Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Dan kalau mereka duduk mendengar firman Allah, kekuatan kuasa Tuhan ada menjadi bahagia. Terima kasih Bapa di sorga. Hiburkan, teguhkan, kuatkan senantiasa kehidupan jemaat. Kami juga berdoa bersyafaat di kondisi saat ini, agar supaya pandemi COVID-19 cepat terselesaikan, cepat teratasi oleh pertolongan Tuhan. Mohon belas kasih Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih bagi pemerintah kami, Engkau tolong mereka, instansi-instansi terkait yang berupaya untuk semaksimal mungkin mengatasi. Tuhan tolong masyarakat semua biar peduli dengan keadaan ini. Para tenaga medis, rumah sakit, semua Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Inilah doa hamba-Mu, hamba menaikkan di hadapan Engkau dengan mengucap syukur, mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saudara-saudaraku, terimalah kiranya berkat iman dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengantaran penghiburan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha Tuhan datanglah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati, shalom.